kita akan membahas satu persatu tentang masalah yang barangkali kita akan temui selama bulan puasa 30 hari ke depan. Ya, jadi nomor satu kita mulai dengan sahur, Mas Alvin. Kalau orang Indonesia itu biasanya kalau sahur baiknya itu sahur bagus ya, sahur bagus itu 1 minggu pertama. Ya, lengkap tuh ya. Masih ada buah, masih ada lauk ya, nasi pasti. Tapi nanti begitu minggu kedua dia mulai buka kaleng. Buka kaleng itu ada kering tempe ya kan, ada abon ya, ada kentang Mustafa ya kan, udah nggak masak, udah nggak mikir. Anyway, nah mulai minggu ketiga ini biasanya udah kok bangun tuh kok males banget ya, udahlah skip deh, nggak sahur deh. Nah ini ceritanya panjang lagi. Ya, nah jadi jangan sampai nggak boleh pukul kendor, itu nomor satu ya. Dan yang lebih penting lagi, kita ini masih dalam situasi pandemi, Mas Alvin. Ya, jadi artinya begitu daya tahan Anda tidak baik, maka risiko Anda untuk ketularan juga akan masih ada. Apalagi kalau Anda baru selesai vaksin yang pertama, apalagi belum pernah vaksin misalnya, ya kan? Udah vaksin kedua, belum booster, dan vaksin keduanya ini udah mulai melorot titernya ya. Nah, itu jadi penularan itu masih sering terjadi kalangan komunitas-komunitas tertentu. Bahkan kemarin Shanghai itu baru lockdown lagi, Mas. Ya. Jadi hati-hati, nomor satu saya ingin mengatakan bahwa situasi pandemi belum dicabut. Jadi begitu Anda puasa, daya tahan Anda tidak baik, maka urusan menjadi panjang. Ya, jadi makanlah sahur seakan-akan Anda lagi buru-buru sarapan yang kepagian. Nah, ini dia, sarapan yang kepagian. Artinya nggak bosen deh saya ngomong. Harus ada kelengkapan ya. Kelengkapnya itu apa? Kita punya makanan pokok tentu saja, tidak selalu nasi. Kalau ada kebetulan singkong lagi bagus juga pakai aja singkongnya ya kan. Lalu kemudian kita punya lauk ya, lauk itu macam-macam ya. Lalu kemudian kita punya, jangan lupa ada sayur dan buah, itu penting banget. Ya, karena justru dengan adanya sayur dan buah, walaupun kelihatannya kalorinya lebih kecil daripada Anda makan nasi goreng 1 piring. Tapi kalori yang kecil itu tinggi antioksidan, tinggi polifenol, tinggi serat. Ya, jadi rasa lapar Anda justru tidak terlalu cepat muncul nanti gitu loh ya. Dan bahkan Anda mendapat bonus vitaminnya, mineral dan sebagainya tanpa harus beli vitamin yang mahal-mahal. Nah, yang kedua kita bicara tentang takjil, Mas Alvin. Nah, takjilnya Mas Alvin biasanya paling favorit apa? Jangan bilang kolak. Kurma kalau saya, Dok, sama teh hangat. Kurma, alhamdulillah ya. Jadi prinsip takjil kita kembalikan lagi bahwa takjil ada prinsipnya adalah membatalkan puasa. Dan membatalkan puasa itu berarti dengan Anda minum, ya minum itu yang terutama karena kita melakukan yang namanya rehidrasi. Ya selama puasa 13, 14, bahkan 15 jam, kita tuh nggak minum loh. Puasanya orang muslim tuh nggak minum loh, jangan salah. Jadi bukan cuma nggak makan. Jadi minum itu adalah hal yang esensial. Bukan kopi, bukan teh, tapi air putih. Karena apa? Air putih itu lebih mudah diserap oleh pencernaan kita. Ya, nah, risikonya adalah kalau Anda minum teh, minum kopi, walaupun kelihatannya anget dan enak, tetapi yang menjadi masalah, Anda malah menjadi bisa dehidrasi. Karena kopi dan teh itu sifatnya diuretik. Anda jadi pipis-pipis terus nanti habis makan dan habis sholat nanti malahan ya. Di terawih nanti bolak-balik kerjanya cari WC lagi ya kan. Oke. Nah, lalu kemudian kita bicara takjil nih. Nah, takjil itu memang sunnah Nabi adalah kurma. Kurma sekarang di Indonesia udah banyak banget ya. Banyak banget kita dengan mudah kita dapatkan daripada zaman waktu saya masih kecil. Tetapi tolong diingat tidak selalu kurma. Ya, tetapi makanya disebut sebagai sunnah ya, mohon maaf. Tetapi tetangganya kurma juga banyak. Apa itu? Kita punya yang namanya kelapa muda ya. Kita punya kelapa, kita punya buah lontar. Ya, orang Jawa kan namanya siwalan ya kan ya. Pakai W ya Mas ya, siwalan ya kan. Nah, lalu buat saya yang disebut berbuka juga kerap kali saya suka plesetin dengan istilah makan siang yang terlambat. Nah, makan siang yang terlambat itu artinya apa? Kalau Anda makan siang, misalnya menu komplit Anda ada kuah, ada sup, ada soto, selain nasi dan sayur tentu saja, maka takjil itu bisa menjadi menu pertama yang Anda makan, yaitu kuahnya atau supnya atau soto. Nah, kita memang menganjurkan makanan yang hangat karena tujuannya adalah kita punya saluran cerna itu kan kering ya. Ketika lebih dari 12 jam berpuasa itu kering gitu ya. Kadang-kadang kalau diberikan sesuatu yang dingin itu bukan cuma kaget, tetapi itu kan bisa merangsang sel-sel bereaksi seperti kayak alergi. Makanya kenapa orang kerap kali kalau minum yang dingin jadi batuk. Jadi alangkah baiknya yang Anda minum itu tentu adalah air dengan suhu ruang tentu saja atau air hangat. Lalu kemudian Anda bisa pakai soto, Anda bisa pakai sup tekwan, itu enak banget ya.
Anda bisa pakai segala macam ya yang berkuah sifatnya. Nah, lalu kemudian setelah sholat maghrib baru Anda makan penuh. Nah, kurang lebih seperti itu kalau buat buka puasa dan ketika kita sahur, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.